Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Agus Rahman. Pada video kali ini, izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan ya display SOP yang saya tawarkan pada video-video sebelumnya. Kali ini kita akan melanjutkan lagi prosesnya setelah kemarin adalah review SOP persiapan. Sekarang ini adalah SOP pemilihan penyedia. Sebuah produk hukum yang sangat istimewa. Di antara semua SOP, ini yang paling tebal Bapak Ibu. SOP ini. Kurang lebih 40-an halaman. Kalau yang kemarin-kemarin itu 20-30 halaman, ini 40-an halaman. Bapak. Karena juga memang SOP pemilihan ini terdiri dari dua anak ya. Ini sudah SOP mikro dari SOP makro proses utama, dia ada mikro lagi yaitu pasca kualifikasi, ya seleksi dan pasca kualifikasi tender dan pra kualifikasi seleksi. Ya dua SOP mikro Bapak Ibu. Oke, pada video sebelumnya izinkan untuk review sedikit Bapak Ibu bahwa saya menawarkan jasa penyusunan SOP, ya, di mana ini adalah sebuah produk hukum dengan mekanisme bisa Anda menggunakan swakelola tipe 1 yang langsung memberikan SK kepada saya atau swakelola tipe 3 dengan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Tarifnya sangat terjangkau dan sangat implementatif Bapak Ibu. Ya. Apa kelebihan 3 SOP karya saya ini Bapak Ibu? 3 kelebihannya. Pertama adalah tipenya adalah tipe SOP AP, ya. Tipe SOP AP yang sesuai Permenpan 35 2012. Kedua adalah SOP ini include dengan batang tubuh yang menyajikan juknis, petunjuk teknis. Jadi produk hukum ini yang biasanya ditandatangani oleh Sekda atau Sestama atau Sekjen itu tidak memerlukan juknis lagi. Sudah include jadi satu melalui bagian dari SOP yang kita sebut sebagai batang tubuh. Ya, kemudian tidak kalah pentingnya, ini yang paling penting dan ini kelemahan SOP di luar sana Bapak Ibu, yaitu SOP ini ditambahkan dengan standarisasi format dokumen yang diberikan kodifikasi format dokumen dari awal proses hingga akhir proses Bapak Ibu. Itulah 3 kelebihan SOP saya yang perlu Anda tentunya bisa Anda gunakan untuk kematangan UKWBJ juga Bapak Ibu ya. Izinkan mengingatkan lagi bahwa tujuan SOP ini adalah untuk konsistensi, reduksi kesalahan dan komunikasi. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu ya, SOP ini terdiri dari batang tubuh, flowchart, dan format dokumen. Ya. Batang tubuh ini terdiri dari bab 1-3, bab 1 itu umum, maksud tujuan, ruang lingkup, dasar hukum. Oke, ini adalah daftar tarif, daftar harganya. Silakan Anda cek sendiri dan mana yang Anda butuhkan. Seharusnya idealnya ya semua dibutuhkan ya Bapak Ibu ya. Tapi inilah daftar harganya, silakan. Nanti Anda bisa kontak langsung ke saya di 085 330686593. Kita tunjukkan Bapak Ibu display SOP-nya seperti yang pada video-video sebelumnya. Kalau konsultan pada umumnya itu adalah dikontrak dulu baru menyajikan, memaparkan hasil karyanya. Kalau saya kebalikannya Bapak Ibu, saya paparkan dulu hasil karyanya, setelah itu silahkan. Kalau Anda memang kita bisa berkontrak dengan swakelola, kita bisa jalankan ini dengan baik, dengan menghasilkan produk hukum untuk instansi Anda. Dan ini tidak hanya untuk pemerintah, kementerian, lembaga pemerintah daerah, kecamatan, desa, BLU, BUMN, BUMD, ya, pemerintah, perusahaan swasta bisa Bapak Ibu menjalankan ini. Oke, ini pemilihan penyedia seperti ini Bapak Ibu. Ya ini ya penyedia seperti ini, saya menyajikannya langsung kita jelaskan seperti ini, makro dan mikronya. Makronya adalah pemilihan penyedia, mikronya adalah tender pasca kualifikasi harga terendah sistem gugur. Kemudian keduanya adalah seleksi prakualifikasi kualitas dan biaya Bapak Ibu. Oke, itu ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, tender pasca kualifikasi dan seleksi. Ya pasca kualifikasi dan prakualifikasi. Oke. Nah, kemudian bab 1 ini pendahuluan sama kayak sebelumnya Bapak Ibu yang tinggal kita modifikasi sedikit maksud dan tujuannya untuk keseragaman prosedur. Nah, lingkupnya ini perlu saya jelaskan Bapak Ibu. Lingkup dari SOP ini adalah menguraikan tata cara proses pemilihan penyedia sejak pembuatan paket di SPSE ya, sampai dengan laporan hasil pemilihan pada paket pengadaan yang dilaksanakan oleh UKWBJ. SOP ini terdiri dari SOP makro tentang pemilihan penyedia yang kemudian dirincikan menjadi SOP mikro sebanyak 2 SOP, yaitu tender pasca kualifikasi dan seleksi prakualifikasi.
Gitu ya. Berbagai macam peraturan kita tuangkan di sini, sudah ada di sini peraturan prosedurnya. Nah, sekarang inilah Bapak Ibu bab 2 ini adalah menguraikan atau menyajikan seperti layaknya petunjuk teknis Bapak Ibu yang kita olah, kita masukkan ke dalam bagian batang tubuh dari SOP ini. Oke. Ini ya Bapak Ibu, SOP mikro. Bagian alur, kemudian SOP mikro, kemudian itu diterangkan pada kebijakan umum Bapak Ibu, pada kebijakan umum huruf C diterangkan di sini bahwa metode pemilihan diatur pada SOP ini adalah tender pasca kualifikasi harga terendah sistem gugur dan seleksi prakualifikasi kualitas dan biaya. Yang kita batasi SOP ini untuk ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketentuan berikutnya, seluruh ketentuan teknis pada proses pemilihan penyedia melalui tender atau seleksi mengacu dan mengikat pada dokumen pemilihan yang diupload oleh Pokja pemilihan oleh aplikasi SPSI pada bab instruksi kepada peserta. Nah, ini ya. Klausul huruf D ini penting untuk disampaikan dalam SOP ini untuk dalam rangka bagian dari pertanggungjawaban audit maupun pemeriksaan hukum Bapak Ibu. Ya, bahwa IKP ini di sini di SOP diperintahkan, Anda lihat loh, Anda harus baca loh IKP. Ya. Instruksi pada peserta Anda harus baca loh Bapak Ibu, Anda harus lihat loh, gitu ya. Kemudian huruf E ini adalah pelaksana SOP. Dilarang mengubah seluruh ketentuan pada bab IKP dan wajib menjadikan pedoman pelaksanaan pemilihan penyedia sejak pengumuman tender, seleksi sampai dengan penetapan dan pelaporan hasil tender seleksi. Nah, ini ya, Bapak Ibu, IKP sedapat mungkin ya tidak dialami perubahan-perubahan, apalagi yang sampai IKP ini Bapak Ibu sampai melawan Perlen 12-nya jangan. Misalkan Anda tambahkan kemampuan keuangan. Nah, seperti itu. Ingat SE Kepala LKP nomor 5 Bapak Ibu ya, penegasan penambahan persyaratan. Nah, kemudian Pokja pemilihan dilarang melibatkan dan menghasilkan dokumen bertanda tangan PPK pada seluruh prosedur pada SOP ini. Terhitung setelah pemberian penjelasan selesai dan atau upload adendum atau perubahan dokumen pemilihan sampai dengan laporan hasil pemilihan. Huruf F ini menegaskan bahwa Bapak Ibu setelah pemberian penjelasan jangan ada dokumen yang bertanda tangan PPK. Jadi ini akan memudahkan Bapak Ibu ya, akan meluruskan ya ketaatan hukum, kedisiplinan dalam dokumentasi. Bahwa jangan ada tanda tangan apapun oleh PPK setelah pemberian penjelasan sampai baru ada lagi nanti setelah laporan hasil pemilihan. Itu ya diluruskan Bapak Ibu. Itulah gunanya SOP ini. Oke, kemudian huruf G. Pada metode tender pasca kualifikasi harga terendah sistem gugur, Pokja pemilihan melakukan mekanisme evaluasi penawaran dengan urutan evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan pembuktian kualifikasi pada aplikasi SPSI dengan ketentuan dasar bahwa apabila peserta tender seleksi telah gugur pada suatu tahap maka tidak akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Jadi ini memang sesuai dengan MDP-nya Bapak Ibu. Dan klausul huruf G ini sangat penting sekali Bapak Ibu manakala kita menghadapi pemeriksaan hukum, misalkan, loh ini kok Anda menangkan Kak yang lebih mahal, kan ada yang lebih rendah misalkan. Oh iya Pak, kami menentukan yang lebih mahal karena dia tidak sesuai Pak, gugur di tahap evaluasi teknis. Dalam SOP kami Pak, gugur di tahap evaluasi teknis, maka dia akan dilanjutkan. Ini Pak SOP-nya Pak. Nah itulah gunanya SOP Bapak Ibu. Selain juga itu sudah bunyi pada dokumen pemilihan sebelumnya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli atau pengelola pengadaan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan langsung menyampaikan surat permohonan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepala UKBJ. Jadi ini huruf H ini meluruskan dan menegaskan. Jadi dalam selama proses itu kalau misalkan itu Pokja itu butuh tim ahli, tenaga ahli langsung undang. Ya dengan ditembuskan kepala UKBJ, apalagi kalau sampai melibatkan honor narasumber ya wajib ditembuskan oleh kepala UKBJ. Itu ya. Jadi jadi kalau memang ini di SOP kan seperti ini, maka harus konsisten Bapak Ibu. Setiap kali Pokja itu membutuhkan orang luar ya untuk ikut membantu proses evaluasi, maka itu suratnya langsung ditujukan ke yang bersangkutan, bukan pada PPK, gitu ya.
Kemudian huruf I, Bapak Ibu, tim ahli atau tenaga ahli terdapat pengadaan sebagaimana tersebut huruf F wajib menandatangani fakta integritas sebagaimana terlampir dan kertas kerja evaluasi rekomendasi atau saran yang diberikan berdasarkan objek evaluasi yang dibutuhkan oleh Pokja pemilihan. Ini kalimat ini sangat penting di SOP kan Bapak Ibu, kalimat ini ya, bahwa yang menegaskan bahwa kalau memang itu Pokja itu membutuhkan tenaga ahli atau tim ahli atau Cafung, maka dia tanda tangan dulu nih. Jadi nanti kalau Anda diperiksa, kalau sudah ada SOP ini jalan, plus Anda ternyata Pokjanya nggak ada tanda tangan ini, berarti Anda melanggar SOP-nya. Dan ini sekaligus meluruskan Bapak Ibu, ya, mendisiplinkan, ya, dengan ada SOP-nya ini. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pada video berikutnya tentang pembahasan SOP ini. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai standar operasional prosedur, Bapak Ibu, ya. Kita akan lanjutkan bab 2 prosedur yang terakhir kita setelah kita huruf I, kemudian di sini di huruf J saya menyajikan klausul seperti ini Bapak Ibu. Seluruh rekomendasi, saran yang diberikan oleh tim ahli atau tenaga ahli atau pengelola pengadaan barang jasa adalah masukan kepada Pokja pemilihan. Ini SOP dalam SOP pemilihan, ini klausul ini sangat penting Bapak Ibu. Ya, ini ya, masukan. Pengambilan keputusan atas seluruh hasil evaluasi penawaran adalah tugas dan kewenangan Pokja pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu, huruf J ini akan sangat penting pada saat nanti menghadapi audit maupun pemeriksaan hukum. Sekali lagi, SOP ini akan meluruskan segalanya. Bapak Ibu, sesuai dengan fungsinya SOP itu sendiri ya. Sesuai fungsi dari SOP di sini yaitu konsistensi, reduksi kesalahan, dan komunikasi. Dalam hal ini adalah konsistensi dan reduksi kesalahan Bapak Ibu. Huruf J ini saya tuangkan di dalam ini. Kemudian huruf K. Apabila tim ahli atau tenaga ahli mengakibatkan kebutuhan honorarium narasumber, maka Pokja pemilihan menyampaikan pengajuan permintaan tersebut kepada Kepala UKBBJ. Ya, jadi kalau kebutuhan dari tim ahli tenaga ahli ini menyebabkan ada honor narasumber, maka pengajuannya tersebut ditujukan kepada Kepala UKBBJ supaya bisa ditindaklanjuti Bapak Ibu. Oke. Kemudian huruf L, saya menyajikan seperti ini Bapak Ibu. Ketentuan evaluasi penawaran dan penilaian kualifikasi pada SOP ini wajib mengacu ya pada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dengan rincian. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi SOP ini sekaligus juga konsistensi dan reduksi kesalahan Bapak Ibu. Kuncinya adalah di sini kita meluruskan di sini supaya bahwa seluruh proses pengadaan ini wajib mengacu, ya, wajib mengacu. Nah, ketentuannya kita tuangkan seperti ini Bapak Ibu. Ini metode pemilihan klausul evaluasi yang wajib diperdomani. Jadi kita pilihkan kode-kode MDP yang diperkirakan akan sangat cukup sering digunakan Bapak Ibu dalam SOP ini. Nanti tentunya Anda bisa tambahi sendiri ya. Tapi intinya ini adalah beberapa MDP yang untuk Pokja pemilihan itu sering pakai 4.1 ya. Di sini klausul evaluasi yang wajib dipedomani yaitu bab 3 EKP klausul nomor 25 sampai dengan 33 dan juga bab 10 tata cara evaluasi kualifikasi. Ya, jadi ini kalau Anda di audit maupun pemeriksaan hukum ini tunjukkan Bapak Ibu bahwa inilah hal yang dipedomani oleh Pokja pemilihan dalam melakukan evaluasi dan melakukan proses pemilihan penyedia, gitu ya. Kemudian MDP 4.4 yang jasa lainnya ini sama klausulnya 25 sampai 33 dan bab 10 tata cara evaluasi kualifikasi. 474 jasa konsultansi Bapak Ibu. Jasa konsultansi non konstruksi di sini dengan dipedomani untuk dokumen kualifikasinya adalah IKP klausul nomor 18 dan sampai dengan 20. Jadi ini Bapak Ibu ya, nomor-nomor klausul ini tolong diperhatikan dan ini kalau ini dituangkan dalam SOP ini sangat bagus banget Bapak Ibu ya untuk dipedomani bersama. Jadi intinya kalau kita bikin SOP ini kita harus berpikir bahwa seolah-olah anggap saja orang-orang yang akan mengerjakan SOP ini CPNS semua lah. Gitu Bapak Ibu. Seolah-olah.
Jadi orang-orang nggak ngerti, Bapak Ibu ya, yang hanya tahu dasarnya saja, ya sertifikat kompetensi level 1 atau sertifikat keahlian dasar. Selebihnya praktek-praktek seperti ini membutuhkan SOP. Nah, seperti ini petunjuknya akan sangat mudah Bapak Ibu. Ini 25 sampai 33. Oh, kalau misalkan jasa konsultasi dokumen kualifikasi ini dalam lembar 20. Kalau yang dokumen seleksinya 23 sampai 27 dan bab 5 lembar kriteria evaluasi. Kalau jasa konsultan konstruksi di bab 3 klausul 17 sampai 19 ya. Kemudian MDP seleksi jasa pengelolaan konstruksi yang menggunakan kualitas dan biaya menggunakan bab 3 IKP klausul 24 sampai 28 ya. Ini Bapak Ibu itu saya sampai harus nyari satu persatu gini Bapak Ibu ya, klausul ini Bapak Ibu ini penting dituangkan dalam sebuah SOP Bapak Ibu untuk dipedomani bersama dan menjadi rujukan auditor maupun pemeriksa hukum dalam menentukan dalam suatu proses pemeriksaan hukum Bapak Ibu. Ini kan sangat penting, klausul-klausul berapa? Karena klausul ini Bapak Ibu yang akan mengikat kita Bapak Ibu ya, khususnya kemudian juga ini tender pasal kualifikasi pekerjaan konstruksi ya, bab 3 instruksi pada peserta klausul nomor 27 sampai 31 ini yang konstruksi perhatikan ini ya, 27 sampai 31 dan juga bab 8 tata cara evaluasi kualifikasi. Juga ada ketentuan tambahan klausul sebagaimana tersebut pada 5.17 juga berdasarkan judul klausul pada MDP pekerjaan konstruksi dengan jenis kontrak lamsam dan atau harga satuan. Ini Bapak Ibu ya, ini tabel yang saya sajikan dalam SOP ini untuk dipedomani nanti pada saat ini sudah berlaku Bapak Ibu, dan ini akan memudahkan kita untuk meluruskan dan belajar dan mempelajari klausul-klausul utama dalam dokumen pemilihan ya. Kemudian di huruf M kita sajikan klausul seperti ini. Prosedur pemilihan penyedia yang membutuhkan interaksi dengan peserta tender atau seleksi dapat dilaksanakan melalui daring atau luring dan harus dilengkapi dengan dokumen daftar hadir peserta, foto atau video dokumentasi. Ini Bapak Ibu ya, jadi pedoman bersama. Jadi kalau tidak ada ini Anda melanggar prosedur ya. Jadi sekaligus untuk mendisiplinkan kan ya. Kemudian daftar hadir peserta dapat menggunakan daftar hadir online yang disediakan oleh pokja pemilihan dan atau daftar hadir kertas. Ya, ini menjadi pedoman bersama ya. Jadi ini kalau sudah seperti ini maka harus disiapkan nih. Kalau saya pakai Zoho Bapak Ibu ya, kalau di tempat saya pakai Zoho. Nah, kemudian dokumentasi sebagaimana tersebut pada huruf I wajib berupa foto minimal 2 sisi yang berbeda dan atau video dengan durasi sesuai kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu ya, hal-hal yang membutuhkan ini Bapak Ibu ini untuk dipedomani bersama dan ini dituangkan di sini. Bapak Ibu, itulah gunanya SOP ini yang batang tubuh Bapak Ibu. Ya, saya menyajikan batang tubuh itu supaya kita bisa bereksplorasi. Ya, kita bisa menentukan kebijakan-kebijakan teknis yang menjadi bagian dari mitigasi risiko dan mereduksi kesalahan sesuai dengan tujuan SOP. Reduksi kesalahan. Oke, jadi hal seperti ini yang kelihatannya remeh tapi ini akan sangat-sangat luar biasa efeknya Bapak Ibu. Dan ini dituangkan dalam SOP. Huruf P menyajikan klausul SOP ini dilengkapi dengan tabel instruksi kerja pada tahap tertentu untuk memperjelas secara detail teknis pelaksanaan prosedur tersebut, antara lain tahapan pemberian penjelasan, tahapan pembuktian kualifikasi. Oke, ada tabel instruksi kerjanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, penyelenggaraan proses pemilihan penyedia barang jasa dilakukan secara elektronik yang dikembangkan oleh KPP serta bekerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui portal LPN. Bekerja sama dengan portal Kementerian Keuangan. Oke, ini ke bawah ini Bapak Ibu, maaf ya. Oke. Ini karena saya bahkan bikin untuk KPK Bapak Ibu ya. Jadi karena masih pakai LPSC Kementerian Keuangan. Oke, maaf. Di ini ya. Bapak Ibu, cukup seperti ini yang dikembangkan oleh LKPP. Ini menegaskan kalau klausul ini penting. Klausul ini sebenarnya sudah ada di Perpres Bapak Ibu, pasal 699 kalau tidak salah. Dan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan proses pemilihan dilakukan secara elektronik. Nah, itu Bapak Ibu. Yang kemudian diturunkan lagi di huruf R. Nah, klausul huruf R ini penting dalam SOP ini Bapak Ibu. Dokumen elektronik yang dihasilkan pada SOP ini adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan
diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf atau tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Itulah Bapak Ibu. Ini saya ambilkan dari peraturan tentang yang memuat definisi dari dokumen elektronik Bapak Ibu. Jadi ini menyambung, jadi key dan R ini menyambung. Key menyebutkan bahwa penyelenggaraan proses pemilihan secara elektronik. Nah, dokumen elektronik yang dihasilkan pada SOP ini sifatnya ini, Bapak Ibu. Ya, sifatnya ini. Jadi dan itu mengikat gitu Bapak Ibu. Jadi mindset kita jangan menggunakan mindset manual yang wah ini kalau nggak ada tanda tangan gugur, nggak seperti itu. Itulah dituangkan secara tegas pada SOP karya saya ini Bapak Ibu. Kemudian huruf S, seluruh dokumen yang diupload oleh peserta pemilihan maupun peserta tender dan seleksi pada SPSE merupakan dokumen elektronik sebagaimana tersebut pada huruf D, ya huruf D yang ini ya, dokumen elektronik. Sorry. Sorry, huruf D. Seluruh dokumen ini ya, huruf R ya, koncat ini ya, huruf D. Huruf R, oke. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Seluruh dokumen yang diupload oleh Pokja Pemilihan merupakan dokumen elektronik sebagai huruf R. Ya, ini ya. Kecuali dokumen pendukung kerja Pokja Pemilihan di luar hasil upload aplikasi SPSE antara lain namun tidak terbatas pada kertas kerja evaluasi, tentunya tidak elektronik ya, daftar hadir, foto dokumentasi, laporan hasil pemilihan, dokumen berita acara selama tahap evaluasi penawaran. Jadi yang selebihnya merupakan dokumen elektronik, termasuk dokumen penawaran ya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian huruf T, klausulnya. Seluruh dokumen yang diupload oleh Pokja Pemilihan maupun peserta tender seleksi tidak memerlukan materai. Ini ya, kalimat ini penting saya tuangkan di dalam SOP Bapak Ibu. Ya, karena banyak bertanya materai Bapak Ibu, ketentuan tentang materai itu sudah ada yang sudah diatur dalam MDP Bapak Ibu ya. Dan itu tertuang kecuali dokumen tertentu sebagaimana tertuang pada perlen 12. Ya, jadi kalau Anda lihat materai itu digunakan di mana? Anda search kata materai. Digunakan di mana coba? Jaminan penawaran atau dokumen kontrak. Hanya itu aja Bapak Ibu. Ya selebihnya enggak, dokumen terkait dengan pemilihan malah gak memerlukan materai Bapak Ibu. Surat pernyataan materai gak pakai, semuanya elektronik. Ya, makanya ini dituangkan dalam SOP ini Bapak Ibu ya, menegaskan bahwa ini terikat ya pada SOP ini. Kemudian metode penyimpanan atau pengarsipan dokumen sebanyak tersebut pada huruf F sekurang-kurangnya dengan ketentuan sebagai berikut. Nah ini ya, pada huruf F tadi ya, metode penyimpanan seperti yang tertuang pada huruf ini ya, Bapak Ibu ya. Metode penyimpanan dokumen seperti tertuang pada huruf bukan R ya, sorry ya, huruf T. Oke. Ya, seperti ini ya. Bapak Ibu, sekurang-kurangnya dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini penyimpanannya Bapak Ibu. Penyimpanan berupa dokumen hard copy yang dicetak dari aplikasi SPSE dan atau dibuat sendiri. Penyimpanan berupa dokumen scan soft copy dari penyimpanan hard copy dan penyimpanan berupa scan soft copy ke cloud file seperti Google Drive. Nah, ini penting dituangkan. Ini metode penyimpanannya ada 3. Hard copy, soft copy scan, dan cloud file. Hard copy, soft copy scan, dan cloud file. Ini ya. Ini dituang dalam SOP. Dan kalau ini tertuang dalam SOP, maka ini harus dipatuhi kan Bapak Ibu ya, di mana Anda harus mendokumentasikan dengan 3 media yang berbeda. Hard copy, soft copy scan, dan cloud file. Oke. Kemudian huruf V. Dokumentasi hasil kerja Pokja Pemilihan sebagaimana tersebut pada huruf G
berpedoman pada standar daftar isi yang merupakan standar tata urutan dokumentasi atau pengarsipan dokumen dengan tata urutan pengarsipan yang diatur di bawah ini dengan urutan dari atas ke bawah terdiri dari dua macam standar daftar isi, yaitu, nah ini ada dua macam standar daftar isi Bapak Ibu. Standar daftar isi pokja pemilihan untuk didokumentasikan sendiri. Nah ini ya Bapak Ibu, terdiri dari ini ya, kita dari atas ke bawah ya. Jadi ini Bapak Ibu, jadi ini yang kalau misalkan ini adalah hard copy, ini yang paling bawahnya ini dokumen persiapan pengadaan, dokumen penawaran, kemudian dokumen pemilihan ya. Ini silakan di seperti ini kurang lebih. Kemudian standar daftar isi untuk pokja pemilihan yang dilampirkan pada laporan hasil tender kepada PPK. Nah, seperti ini. Ya, urutannya dokumen penawaran, ya, dokumen penawaran tentunya ya, seluruh dokumen penawaran ini di dalam SOP ini saya sebutkan seperti ini Bapak Ibu, seluruh soft file, ya, dokumen pemenang atau tender, dokumen pemenang tender seleksi. Apabila penyedia menyerahkan dokumen hard copy, tetap disimpan, namun dokumen yang dijadikan acuan adalah seluruh soft file yang diupload pada aplikasi SPSC. Ini memberikan penegasan Bapak Ibu. Bagaimanapun, sekali lagi tadi yang disampaikan di atas bahwa pengadaan kita berjalan melalui pengadaan secara elektronik. Dokumen yang mengikat secara hukum adalah dokumen elektronik, bukan dokumen kertasnya, Bapak Ibu. Ya, kalau ada perbedaan dipakai yang mana ya? Pakai ya dokumen elektronik yang diupload di SPSI, ya, mengikat secara hukum. Itu makanya dituangkan di SOP ini, Bapak Ibu, supaya untuk mereduksi kesalahan. Oke ya, ini jadi mulai ini ya, ini adalah dokumen standar daftar isi pokja yang dilampirkan ke laporan hasil tender. Itu ya. Kemudian itu secara keseluruhan seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian di bab 2 nomor 2 ini kita menyajikan ringkasan prosedur secara naratif ya. Ini ya. PPK melakukan upload dokumen persiapan pengadaan hasil review pada SPSE. Pokja pemilihan melakukan draft penyusunan paket pengadaan pada aplikasi SPSE untuk paket yang sudah diupload oleh PPK serta upload dokumen pemilihan. Kemudian Pokja pemilihan menjalankan mekanisme tender seleksi sesuai dengan jadwal yang tercantum pada SPSE, di mana pada tahap tertentu akan diperjelas pada tabel instruksi kerja. Tahapan ini sejak pengumuman tender seleksi sampai dengan penetapan pemenang. Pokja pemilihan menyusun laporan hasil pemilihan dan menyampaikan kepada pejabat membuat komitmen dengan tembusan kepala UKBJ. Kemudian pada tahap penunjukan penyedia, PPK dapat menolak hasil pemilihan penyedia dengan mekanisme penyelesaian sesuai dengan Perlem 12 ya. Penolakan ini. Kemudian di sini tender seleksi dinyatakan gagal apabila ini klausul ini penting dituangkan dalam SOP, Bapak Ibu. Kita tinggal ambil semuanya, ada total ada 11 klausul ya, kriteria tender seleksi gagal. Ya, terdapat kesalahan dapat level dan seterusnya gitu ya. Bapak Ibu. Kemudian klausul berikutnya adalah klausul yang umum yang sama dengan SOP yang sebelumnya, yaitu prosedur ini dijalankan dengan TKPE ya, tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika. Kemudian ini SOP ini dilengkapi dengan soft file dan seterusnya seperti itu. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kita ke SOP-nya itu sendiri, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ya. SOP pemilihan penyedia. Oke, SOP pemilihan penyedia diawali dengan PPK melakukan upload DPP hasil review persiapan pada aplikasi SPSI. Nah, ini ya PPK. Di sini hasil akhirnya adalah DPP. Di sini nyambungnya ke SOP persiapan pengadaan dan pemilihan yang tadi sudah di video sebelumnya sudah dibahas, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah Pokja pemilihan nih. Pokja pemilihan melakukan proses pemilihan penyedia pada aplikasi berdasarkan hasil review ya, dimana di sini urutannya adalah setting draft persyaratan penyedia, pengecekan
file, upload DPP, spesifik, dan seterusnya, setting draft, jadwal, upload file, PDF, dokumen pemilihan, persetujuan pengumuman, melakukan seluruh tahapan sesuai pada aplikasi SPSI. Ini ya keseluruhan seperti ini. Ya, dokumen pemilihan, berita acara, adendum juga ada, gitu ya. Rincian prosedur detail pada SOP tender pasca kualifikasi harga terendah sistem gugur dan SOP seleksi prakualifikasi kualitas dan biaya. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah masih induknya. Jadi ini adalah SOP induknya nih, ini adalah SOP mikro dari makronya proses SOP proses utama pengadaan, tapi ini juga SOP makro. Yang mikronya nanti adalah pasca kualifikasi dan SOP prakualifikasi. Ya, kemudian dilanjutkan lagi dengan peserta melakukan pemasukan penawaran penyedia. Outputnya dokumen isian kualifikasi elektronik dan dokumen penawaran. Rincian prosedur akan diperdetail di SOP mikronya, ya. Kemudian kembali lagi ke sini, ke Pokja sini ya Bapak Ibu ya. Kembali ke Pokja sini, melakukan prosedur evaluasi, penetapan pemenang, memberikan kesempatan sanggahan kepada peserta, menyampaikan laporan seperti itu ya, secara singkat seperti ini. Oke, secara singkat seperti ini. Ya, ini berita acara evaluasi penawaran, berita acara negosiasi dan seterusnya ya. Dan ini dituangkan kembali di sini. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ya, kalau Anda lihat sisi kiri, nah Anda abaikan dulu sisi kiri nih Bapak Ibu ya. Sisi kiri ini adalah apa namanya? eh, Pengembalian prosedur dari yang paling bawah nanti ya. Abaikan dulu. Kita ikuti yang prosedur yang ini Bapak Ibu. Ya, yang ini. Oke. Yang ini dulu. Set. Nah, ke bawah ini ya. Nah, ini ada opsional seperti ini. Bapak Ibu, PPK menerima laporan hasil pemilihan mengundang Pokja pemilihan dan melakukan review. Nah, ini review laporan hasil pemilihan. Nah, ini ya. Ini apabila menerima hasil pemilihan maka proses selesai dan menerbitkan SPBJ melalui SOP pengelolaan kontrak. Udah, formatnya di sini ada, ya, Bapak Ibu. Formatnya ada sudah disediakan. Oke, ini kalau ya selesai di sini, ya. Terakhir, nah ini ya proses selesai. Ya, SOP pengelolaan kontrak. Ini kalau A. Nah, kalau B, Pak. Nah, kalau B, apabila menolak hasil pemilihan, maka menyampaikan ke Pokja pemilihan surat penolakan hasil pemilihan. Nah, ini ya, surat penolakan hasil pemilihan. Seperti ini. Oke. Nah, ini ya, Bapak Ibu disampaikan dari PPK langsung menuju ke Pokja ini ya. Dari sini PPK langsung menuju ke Pokja. Ya, seperti itu. Nah, kita ngomong-ngomong format dokumen, kita langsung ke format dokumennya nanti ya. Format dokumen nanti ada di bawah ya, nanti aja dulu ya. Oke. Jadi di sini dokumennya adalah undangan review, berita acara review, surat penolakan hasil pemilihan. Nah, di sini Bapak Ibu, Pokja pemilihan di sini ya, melakukan pembahasan atas penolakan hasil pemilihan. Apabila sepakat, maka prosesnya selesai, ya. Maka kembali seperti di sini ya, selesai. Ini langsung ke sini selesai. Apabila ini kalau tidak sepakat, maka Pokja menyampaikan ketidaksepakatan pada PA-KPA. Ya, jadi ke sini. Pemilihan, seret, nah ke sini Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, sampaikan berita acara pembahasan keputusan. Di sini outputnya Bapak Ibu, ini sudah PA-KPA final Bapak Ibu ya. PA-KPA memutuskan hasil keputusan yang menghasilkan berita acara pembahasan keputusan final hasil pemilihan. Nah, ini di sini. Maka apabila PA sependapat dengan PPK, maka memerintahkan Pokja untuk melakukan evaluasi ulang atau tender ulang. Makanya di sini kalau A, dia balik lagi ke atas lagi di sini, balik ke atas lagi, seret. Evaluasi ulang atau tender ulang. Jadi kalau tender ulang balik ke sini, kalau evaluasi ulang ya balik ke sini, gitu ya. Pokoknya ada kayak begini nih Bapak Ibu, itu maksudnya ini evaluasi ulang atau tender ulang. Jadi kalau tender ulang ini kalau atas ini ini kalau yang ini adalah evaluasi ulang, kalau ini adalah tender ulang, gitu ya. Tergantung keputusan dari PA-KPA tadi itu. Nah, kalau ternyata sependapat dengan apabila PA-KPA sependapat dengan Pokja ya sudah, berarti suruh menunjukkan SPBJ, maka prosesnya selesai. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Di sini di bawah ini kita terangkan di sini, Bapak Ibu ya. Di bawah ini kita terangkan di sini rekapitulasi daftar dokumen kelompok kerja pemilihan di luar aplikasi SPSI. Ini adalah bonus track Bapak Ibu ya untuk mempermudah
Pokja pemilihan untuk bekerja. Kita sebutkan sebagai rekapitulasi daftar dokumen kelompok kerja pemilihan di luar aplikasi SPSI. Jadi, dokumen ini merupakan rekapitulasi daftar dokumen pemilihan di luar printout aplikasi SPSI. Daftar nama dokumen ini digunakan untuk melengkapi akuntabilitas dokumen hasil printout aplikasi SPSI. Nah, daftar format dokumen ini merupakan pilihan yang dapat digunakan sesuai dengan peruntukan, kebutuhan, karakteristik paket pengadaan yang sedang dilaksanakan proses pemilihan. Nah, ini Bapak Ibu ya, dan ini sudah kita bahas di video sebelumnya mengenai format-format dokumen pokja pemilihan Bapak Ibu. Ada di sini, insya Allah ini sama. Oke, Bapak Ibu ya, format-format dokumennya, daftar dokumen, dan ini petunjuk penggunanya. Dan Anda perhatikan untuk apa ini metode pemilihan dan jenis pengadaannya. Ini ya, dan ini akan mempermudah Bapak Ibu pokja dalam bekerja. Peruntukan-peruntukannya sudah ada di sini. Oke. Nah, ini kita buka format dokumennya Bapak Ibu. Nah, ini dia ya format dokumennya. Nah, ini Bapak Ibu ada format nomor 0 ya. Ini adalah saya tunjukkan sekilas-sekilas saja Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan sekilas-sekilas pada Anda. Format 0 ya. Format 0 ini adalah rekap yang tadi, kemudian daftar format 1 ini daftar hadir. Seperti ini yang bisa Anda buat dengan Zoho misalnya ya. Kemudian lembar dokumentasi seperti ini. Kemudian cover laporan hasil pemilihan seperti ini. Bapak Ibu, covernya. Kemudian checklist pemeriksaan persiapan pemilihan pada SPSI. Jadi sebelum tayang ini di checklist dulu Bapak Ibu, enak Pak. Kemudian form 5 ini adalah permintaan bantuan pemberian penjelasan. Form 5A ini adalah format kalimat standar pemberian penjelasan kelompok kerja pemilihan. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai instruksi kerja itu ya ini nih format 5A ini Bapak Ibu ya, kalimat standar pembuka dan kalimat standar penutup. Ini keren sekali Bapak Ibu ya. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa kalau ini Anda jadikan sebagai SOP Bapak Ibu. Ya, penjelasan strateginya ada di sini. Format 5B ini adalah berita acara review, adendum dokumen pemilihan. Jadi kalau adendum dituangkan di sini. Bapak Ibu, adendum ini Bapak Ibu ya. Ya, jadi Anda cukup gunakan format review yang seperti ini, di mana ini menggunakan review yang sebelumnya itu tetap, kecuali yang dirubah di sini semula menjadi alasan. Ya, ini Bapak Ibu ya, ini penting dituangkan di sini. Nah, kemudian ini format 6 ini adalah undangan bantuan untuk evaluasi teknis. Ya, ini ya jabatan kalian ini penting dituangkan Bapak Ibu ya. Kemudian format 7 ini fakta integritas seperti yang tadi disampaikan di klausul di atas. Format 8 ini adalah surat rekomendasi evaluasi teknis atas bantuan evaluasi teknis untuk pokja pemilihan. Ya, ini ya. Ya, ini seperti ini. Jadi jelas Bapak Ibu ya rekomendasinya apa, lulus atau nggak lulus, seperti itu ya. Itu kemudian format 9 ini adalah berita acara klarifikasi teknis dan harga. Ya, ini ya. Berita acara klarifikasi teknis dan harga. Bapak Ibu, ini formatnya sangat keren. Ini Anda bisa cek di video saya yang sudah dibahas sebelumnya ini Bapak Ibu ya. Ini klarifikasinya. Format 10 ini berita acara klarifikasi penawaran harga di atas 110%. Ya, seperti ini, menggunakan format ini Bapak Ibu. Klarifikasinya, dan ini sudah saya sesuaikan juga dengan surat edaran Kepala LKPP ya, ini ya, format-formatnya. Kemudian format 11 ini adalah lembar kertas kerja evaluasi penawaran untuk jasa lainnya. Nah, ini untuk jasa lainnya menggunakan format 11. Ini ya. Bapak Ibu ada tabel bersekongkolan, lembar evaluasi dan seterusnya. Ini bawah ini Bapak Ibu ya. Tabel termasuk yang untuk perorangan, badan usaha perorangan sudah saya pisahkan ya Bapak Ibu ya. Perorangan badan usaha sudah dipisahkan. Enak kali lah ini pokoknya insya Allah Bapak Ibu ya. Ini perorangan, ini tabel untuk perorangan ya. Kemudian ini evaluasi teknisnya ya, evaluasi harganya ya seperti ini. Kemudian ini kotak keputusannya ya. Jadi lulus sampai tahap evaluasi harga adalah, nah ini seperti selanjutnya pemutaran kualifikasi. Format 11A ini adalah berita acara hasil klarifikasi harga satuan ya dengan siapa gitu ya. Dan tapi format 11A ini adalah khusus untuk barang atau jasa lainnya. Nah, pakai yang ini Bapak Ibu ya, klausulnya. Oke, format 11B ini adalah lampiran kertas kerja evaluasi harganya. Ya, ini ya lampiran kertas kerja evaluasi harga ini di sini untuk mengidentifikasi mana yang kasusnya harga satuan ya, mana yang potensi timpang, mana yang potensi tidak wajar gitu ya. Gitu. Oke, format 12 ini adalah kertas kerja evaluasi penawaran untuk pekerjaan konstruksi Bapak Ibu. Nah, ini sudah kita urutkan, insya Allah keren nih Bapak Ibu.
sangat memudahkan. Ini bisa melakukan evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, klarifikasi, timpang, dan seterusnya. Ya, kemudian format 12A ini berita acara klarifikasi koefisien dan harga satuan dasar untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini ya pakai yang ini formatnya, Bapak Ibu. Nah, ini ketentuan-ketentuannya sudah tinggal diikuti saja, Bapak Ibu. Oke, kemudian format 13A, Bapak Ibu, kertas kerja jasa konsultan konstruksi untuk badan usaha. Nah, ini dia. Jadi format 13A jasa konsultan konstruksi untuk badan usaha. Ya, kayak gini nih Bapak Ibu. Oh, nggak keluar nih. Kemudian format 13B ini kertas kerja jasa konsultan konstruksi untuk perorangan. Ya, seperti ini ya. Nggak kita bahas lagi ya Bapak Ibu ya, kalau sudah ada di video sebelumnya. Format 14A ini adalah kertas kerja evaluasi jasa konsultan non konstruksi untuk tahap prakualifikasi. Oke, ini 14B untuk jasa konsultan tahap seleksi. Format 15 untuk kertas kerja penilaian unsur pendekatan dan metodologi ya, kertas kerja kalau di tim juri ya Bapak Ibu ya. Format 16 berita acara pembuktian kualifikasi, format 17A undangan negosiasi, 17B kertas kerja negosiasi dan harga, 17C surat jawaban sanggah ya. Ini Bapak Ibu Anda mau jawab sanggah pakai format 17C gitu ya. Kemudian ini ya tabel jawaban sanggah dan sebagainya ya. Bapak Ibu tabel jawaban sanggah. Nah, ini sudah saya bikin khusus nih. Tabel jawaban sanggah Bapak Ibu. Format 18A ini adalah lampiran laporan hasil tender. Kalau format 18B adalah lampiran laporan hasil seleksi. Jadi ini checklist Bapak Ibu. Checklist akan memudahkan kita untuk mengecek dokumen-dokumen yang kurang. Format 19 untuk laporan hasil pemilihan kepada PPK. Nah, ini ya. Ini paling atasnya ini format 20. Nah, ini dia. Undangan rapat review laporan hasil pemilihan penyedia. Nah, ini. Bapak Ibu, format 20 ke bawah ini sebenarnya sudah pada ranahnya PPK sebenarnya Bapak Ibu. Akan tetapi karena masih ada tanggung jawab Pokja di situ karena belum tentu diterima, makanya saya masukkan di sini Bapak Ibu. Saya mengambil keputusan, saya masukkan sini saja. Ya. Walaupun ini sebenarnya adalah PPK ya. Ya. Kemudian format 21 ini berita acara review laporan hasil pemilihan di sini. Format 22 ini adalah surat penolakan hasil pemilihan penyedia oleh PPK kepada Pokja, Bapak Ibu ya, ini penolakan. Format 23 ini surat undangan pembahasan penolakan, ini ya, undangan oleh Pokja kepada PPK. Format 24 ini adalah berita acara pembahasan penolakan hasil pemilihan penyedia, ya, sehingga dengan dituangkan dalam instrumen berita acara ini, semua terdokumentasi dengan baik pada saat menjalani audit pemeriksaan hukum, ini akan sangat menyelamatkan. Ini hasilnya adalah sepakat atau tidak sepakat. Ya, kemudian format 25 adalah surat permintaan keputusan final pemilihan penyedia. Ini ya saya sebut ya. Surat permintaan keputusan final pemilihan penyedia kepada PAKPA. Ya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian pembahasan, ini berita acara pembahasan keputusan final hasil pemilihan penyedia. Berita acara pembahasan keputusan final hasil pemilihan penyedia. Jadi ini adalah tuan rumahnya adalah PAKPA, ini sudah Bapak Ibu dibahas di sini. Alasan penolakan dibuktikan PPK dengan apa, hasil pembahasan Pokja dan PPK, tanggapan PAKPA, tanggapan tim ahli, tanggapan APIP, kesimpulan gitu. Nah, kesimpulannya adalah dia sependapat dengan siapa ini. Ya, gitu. Nah, gitu ya. Format 27 ini simulasi jadwal. Simulasi format 27 ini format terakhir, tapi justru ini malah pentingnya Bapak Ibu ya dalam membuat jadwal. Ini ada tabel-tabel ini Bapak Ibu ya. Tender pasca kualifikasi 1 file ya, tender pasca kualifikasi 2 file, seleksi jasa konsultasi badan usaha, ya, kemudian tender pasca kualifikasi 1 file. Untuk pekerjaan konstruksi ya, pekerjaan konstruksi agak beda Bapak Ibu ya. Tender cepat, pekerjaan konstruksi, seleksi jasa konsultan perorangan, konstruksi dan non konstruksi ya. Perorangan seperti ini pakai tabelnya Bapak Ibu. Ini ya beberapa tabel. Tunjuknya dari sini ya. Oke. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita kembali SOP-nya. Kita lanjutkan lagi bawahnya ini, SOP mikronya ini. Belum selesai ini ceritanya Bapak Ibu. Ya, SOP mikronya ini. Kita lanjutkan. Bapak Ibu ya, ini sambil saya paparan pada Bapak Ibu, ini sambil saya mengerjakan ini sebenarnya Bapak Ibu ya, sambil saya mengerjakan ini. Oke ya,
Tender pasca kualifikasi harga terendah sistem gugur. Oke. Ini saya taruh di bawah sekalian dah. Nah, ini dia ya. Bapak Ibu, insya Allah ini dengan SOP-SOP ini sangat keren, Bapak Ibu akan sangat akuntabel proses yang akan dijalankan dan saran saya SOP ini dibikin aplikasi seluruh prosesnya. Ya, jadi ini adalah mikro SOP mikronya Bapak Ibu ya. Nah, tender pasca kualifikasi harga terendah sistem gugur. Ya, tender pasca kualifikasi, sorry, SOP mikro ya. Semikro tender pasca kualifikasi harga terendah sistem gugur. Nah, oke ya. Jadi ini adalah memecah yang tadi SOP makronya Bapak Ibu, detail lagi langsung ke menyampaikan undangan tender melalui SPSE. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian peserta pokja pemilihan ya. Nah, kemudian peserta melakukan pendaftaran dan pengunduhan dokumen tawaran. Nah, peserta. Nah, kemudian di sini pokja pemilihan di sini ada 3 pilihan melaksanakan pemberian penjelasan ya. Jika pemberian penjelasan tidak mengubah dokumen pemilihan, maka lanjut ke penyampaian dokumen. Ini A. Langsung turun ke sini. Oke, turun ke sini ya. Terus, nah ini penyampaian dokumen langsung Bapak Ibu ya. Ini. Nah, akan tetapi kalau ini B, itu jika mengubah isi dokumen pemilihan. Jika mengubah isi dokumen pemilihan Bapak Ibu, maka sebentar saya. Oke, maka dilakukan adendum perubahan dokumen pemilihan. Nah, di sini ya adendum dokumen pemilihan. Ini kalau B dilakukan gini ya Bapak Ibu ya, dilakukan adendum. Kemudian kalau C ya ini lanjut di sini. C jika adendum menyangkut HPS, maka balik dikembalikan ke sini. Benar ya. Oke, jadi kalau C ini Bapak Ibu jika adendum menyangkut HPS, KK, spesifikasi, dan rancangan kontrak, maka adendum dilakukan dengan persetujuan PPK. Nah, ini bawa ke sini. Jadi dari ini lurusnya ini C. Jadi ini B lurusnya ini Bapak Ibu. Jadi ini dilakukan dengan adendum begini langsung Bapak Ibu. Kemudian kalau ini langsung ke sini. Nah, kemudian kalau yang membutuhkan PPK ini C. Dia kan lanjutannya nih Bapak Ibu ya C. Lanjutannya di sini. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjutnya di sini. Nah, di sini PPK menerima usulan perubahan spek atau KK rancangan kontrak. Jika PPK menyetujui perubahan tersebut maka dilakukan adendum. Jika PPK menolak perubahan maka dokumen pemilihan sebelumnya tetap berlaku. Ya. Ya, jadi ini prosesnya berlanjutlah di sini menyampaikan hasil keputusan atas dokumen pemilihan tadi. Setuju, menolak atau menolak dan seperti itu Bapak Ibu. Jadi mengapa kok warnanya yang pakai kotak seperti ini tidak yang wajib gitu Bapak Ibu ya? Karena A dan B ini ujung-ujungnya juga ke sini juga menyampaikan hasil keputusan atas dokumen pemilihan. Itu makanya saya menggunakan simbol kotak ini Bapak Ibu ya di sini. Ya, prosesnya. Nah, kemudian lanjutlah di sini ya, thread di sini menyampaikan atau mengunggah dokumen penawaran peserta ini ya. Peserta menyampaikan mengunggah dokumen penawaran di sini. Ya, ujung-ujungnya juga di sini juga Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi yang ini tadi ini Bapak Ibu ya bisa tambahkan di sini ya. Ini ada kurang nih Bapak Ibu. Ya, bahkan saat live pun masih ada potensi kurang ya Bapak Ibu ya. Memang itu yang nama bikin SOP dan ini memang sangat membantu ya Bapak Ibu ya. Saya paparan seperti ini pun bisa nih. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Insyaallah inilah Bapak Ibu ya perjuangan untuk membuat SOP. Makanya SOP ini satu karya intelektual Bapak Ibu ya. Jadi memang harus begini jalannya kalau bikin SOP Bapak Ibu. Tidak mudah perjuangannya apalagi kalau kita menghadapi garis-garis seperti ini Bapak Ibu yang cukup jelimet gitu ya Bapak Ibu ya dan seringkali juga dikerjain sama Microsoft Word-nya ini ya. Padahal saya juga nggak jago-jago amat Microsoft Word. Ya seperti inilah ya Bapak Ibu. Ini bisa dirapikan. Jadi ada yang rapi. Yang penting konsepnya adalah seperti ini. Ya. Ini lanjut ke sini. Nah, kemudian prosesnya berlanjut di nomor 7 ini Bapak Ibu ya. Ini ya.
mutu baku waktunya sudah ini saya gabung jadi satu Bapak Ibu karena prosesnya sama ya, paralel ya. Jadi waktu kalau paralel waktunya sama gitu ya. Dan format-formatnya ini sudah dijelaskan di sini format 6 dan 17B itu Bapak Ibu ya. Nah, ini ya melaksanakan prosedur yaitu eh, melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan tadi ya. Eh, Apabila tidak memerlukan klarifikasi maka dilanjutkan dengan penetapan pemenang. Jadi kalau A langsung turun ke bawah di sini penetapan pemenang. Tapi kalau B di sini, nah ini maka apabila melakukan klarifikasi maka Pokja meminta klarifikasi kepada peserta. Nah, peserta memberikan klarifikasinya di sini ya. Kalau B, seret, nanti kembali lagi ke Pokja pemilihan lagi. Di sini Pokja pemilihan menetapkan prosedur, diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan ya. Apabila peserta menyampaikan sanggahan maka Pokja wajib menjawab sanggahan dan seterusnya ini ya. Ini kalau huruf A selesai. Apabila peserta tidak menyampaikan sanggahan, maka Pokja pemilihan melakukan hasil tender. Ini ya, ya Bapak Ibu. Ya, apabila peserta menyampaikan sanggahan, Pokja pemilihan wajib menjawab sanggahan. Ya, Pokja pemilihan wajib menjawab sanggahan. Dan apabila peserta tidak menyampaikan sanggahan, maka Pokja pemilihan menyampaikan laporan hasil tender. Kan itu selesai. Bapak Ibu, ini terbalik, sorry. Ini terbalik ya. Ini sini, bisa taruh sini, saya pindahin ya. Iya, balik. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Oke, jadi ini. Kemudian proses selesai. Oke ya, proses selesai. Itu. Nah, inilah Bapak Ibu ya, sekilas mengenai tender pasca kualifikasi atau tender prakualifikasi. Nah, tender prakualifikasi agak sedikit lebih panjang penjelasan sehingga saya ringkas-ringkas saja karena Anda saya yakin Anda sudah tahu tapi ini Bapak Ibu ya SOP ini sekali lagi kalau kita membahas SOP adalah seolah-olah yang mengerjakan itu CPNS semua gitu yang hanya memiliki CPNS tapi PNS atau CPNS pemula gitu ya yang hanya memiliki sertifikat dasar atau kalian level 1 gitu ya yang belum paham-paham benar ya. Ini melakukan pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi ya kemudian di sini jika ada perubahan ya, jika pemberian penjelasan tidak mengubah dokumen kualifikasi maka dilanjutkan dengan penyampaian dokumen. Ini kalau A langsung penyampaian dokumen. Tapi kalau ada perubahan ya maka di sini Bapak Ibu dokumen kualifikasi maka dilakukan adendum perubahan. Nah, seperti ini perintahnya. Jadi langsung diringkas seperti ini aja. Jadi langsung ke menyampaikan dokumen. Nah, seperti ini peserta. Nah, peserta kembali lagi ke sini melakukan serangkaian prosedur ini melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuannya ya apakah butuh klarifikasi. Nah ini apabila membutuhkan klarifikasi maka peserta memberikan klarifikasi. Nah, kemudian 8 menetapkan dan mengumumkan hasil kualifikasi. Nah, seperti ini ya, peserta mengumpul di yang di sini ya. A. Apabila peserta menyampaikan sanggahan maka Pokja wajib memberikan sanggahan ya seperti ini ya. A. B. Apabila nggak ada sanggahan maka langsung ke sini menyampaikan undangan peserta yang masuk daftar pendek secara aplikasi. Ya ini standar waktunya pun juga sudah disesuaikan dengan tabel yang ini Bapak Ibu ya. Tabel-tabel ini insya Allah sudah disesuaikan dengan standar-standar waktu ini. Ya. Kemudian peserta di sini ya peserta menyampaikan undangan peserta ya menyampaikan undangan Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian ini melaksanakan pemberian penjelasan, ya. Melaksanakan pemberian penjelasan ini Bapak Ibu ada yang kurang seperti ini saya tambahkan langsung di live ya di video ini ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ya ini ya. Jadi arahnya ke sini langsung menyampaikan undangan ya. Kemudian secara elektronik ini ada tiga kemungkinan yang sama kayak tadi ya Bapak Ibu ya pemberian penjelasan dan seterusnya tadi sama gitu ya. Di sini PPK menerima usulan, nah, usulan kemudian disampaikanlah hasil keputusannya berupa dokumen pemilihan final, ya dokumen seleksi ya, dokumen seleksinya final seperti ini. Nah, kemudian di sini peserta menyampaikan atau mengunggah dokumen penawaran teknis dan harga di sini peserta. Nah, kemudian dari peserta setelah itu di sini melakukan evaluasi seperti biasanya dan kemudian sampai sanggah, ya. Oke. Ya, kalau bukan sebelum sanggah maaf klarifikasi ya. Kalau misalnya butuh klarifikasi maka berlaku di sini peserta wajib memberikan klarifikasi. Ya, kemudian di sini kalau nggak perlu langsung di bawah, langsung di bawah evaluasi. Seperti ini ya.
dan apabila membutuhkan sanggahan, maka ini peserta berhak untuk menyampaikan sanggahan, apabila enggak sudah langsung ke bawah sini. Ya, di sini sampai dengan penetapan pemenang ya di sini ya, Bapak Ibu ya. Ini ya, menyampaikan undangan negosiasi. Apabila peserta tidak menyampaikan sanggahan, maka Pokja menyampaikan undangan negosiasi teknis dan biaya ke calon penyedia. Nah, ini dia ke undangan negosiasinya. Ya, sudah ditetapkan sanggah, kemudian undangan negosiasi. Nah, ini ya. Oke, kemudian Bapak Ibu melakukan negosiasi. Ya, apabila menghasilkan kesepakatan, maka prosesnya selesai sudah. Nah, apabila menghasilkan ketidaksepakatan, maka Pokja mengundang calon pemenang urutan berikutnya jika ada, gitu ya. Dan prosesnya selesai. Itu Bapak Ibu ya, sharing saya mengenai SOP pemilihan penyedia. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, bahwa kalau mungkin konsultan luar itu dikontrak dulu baru menyampaikan hasilnya. Kalau saya kebalikannya, Bapak Ibu ya. Eh, saya paparan dulu ya, baru Anda yang menilai apakah ini layak bisa Anda beli ya produk saya, Bapak Ibu yang layak bisa Anda beli atau tidak. Ya, silahkan ya memanfaatkan jika Anda tidak berkenan untuk lewat saya, silahkan Bapak Ibu Anda tinggal memanfaatkan video ini tanpa perlu izin. Yang Anda gunakan semua yang dari video ini Anda bikin sendiri Bapak Ibu. Ya, tidak ada masalah dengan itu. Tapi kalau Anda menggunakan jasa, misalkan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia atau lihat saya sendiri, maka bisa menggunakan daftar harga yang ada di sini. Silahkan pilih yang mana yang Anda butuhkan. Yang jelas, Bapak Ibu, SOP saya ini adalah kelebihannya yang sudah dibahas sebelumnya, Bapak Ibu. Kelebihannya adalah tipenya adalah SOP AP, kemudian SOP ini sudah include dengan juknis di bagian batang tubuh yang tadi panjang lebar tadi, dan ditambahkan standarisasi format dokumen. Dengan segala kurang lebihnya, insya Allah SOP ini sangat super dan akan sangat membantu mewujudkan tujuan dari penyusunan SOP ini, Bapak Ibu. Apa itu tujuannya? Yaitu konsistensi, reduksi kesalahan, dan komunikasi. Sukses buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.